berbicara di depan umum, mengekspresikan gagasan seperti itu. Nah, supaya nanti kuliah kita pun juga lancar, nah ini dalam perkuliahan ini Ibu butuh koordinator kelas nih untuk bantu Ibu dan Mbak Dias. Nah, kira-kira siapa nih di antara Anda sekalian yang mau secara volunteer itu mengajukan diri untuk menjadi koordinator kelas untuk kesehatan mental kelas F? Siapa nih? Ada yang bersedia? Silahkan boleh langsung raise hand ya. Siapa yang mau jadi koor kelas? Nanti tugasnya membantu mengkoordinasikan kelas ya. Bantu Ibu sama Mbak Dias mungkin beberapa hal yang perlu direkap seperti kelompok seperti itu. Silakan siapa yang voluntary bersedia? Nggak perlu ditunjuk-tunjuk ya. Silakan yang berminat punya inisiatif langsung raise hand aja. Nah. Siapa ini? Ada yang Nur Asidik. Oh ya. Mau jadi koor kelasnya, Mas? Siap, Bu, mau, Bu. Wah, mantap ini. Mas Nur Asidik, panggilannya siapa, Mas? Adi, Bu. Oh, Mas Adi. Oke, terima kasih Mas Adi atas inisiatifmu yang luar biasa. Ya, Bu. Nanti biar Mbak Dias catat ya, gitu. Oke, terima kasih sekali Ibu, sangat menghargai ya inisiatif yang sangat luar biasa gitu. Alhamdulillah kita berarti sudah punya koordinator kelas. Lalu selanjutnya tata tertib umum ya. Nah, sebagaimana yang kita tahu kalau hadir perkuliahan itu minimal 75 kali. 75% gitu. Dan nanti kalau ada komplain terkait dengan presensi itu komplainnya ke Simeru ya, karena itu kan di record by system. Jadi selain itu Anda juga perlu presensi secara mandiri. Silahkan tadi udah Ibu set presensinya. Terus juga di samping itu karena presensi ini sebenarnya kan tanggung jawab Anda sendiri begitu. Jadi silahkan Anda secara tertib untuk presensi ya setiap Anda hadir perkuliahan. Lalu sebelum meninggalkan perkuliahan atau begitu selesai perkuliahan itu silahkan Anda cek lagi apakah betul-betul sudah terrecord begitu presensi Anda itu di sistem gitu. Nah, selanjutnya ini untuk capaian pembelajarannya ya. Jadi di dalam bangunan kurikulum gitu ya. Jadi kuliah ini kan memang disusun itu untuk mencapai capaian pembelajaran yang harus dimiliki oleh seorang sarjana psikologi. Nah, mata kuliah kesehatan mental ini itu berupaya untuk memenuhi capaian pembelajaran kelima dan yang ke-13 gitu. Kalau di prodi itu ada banyak ya capaian pembelajaran itu. Nah, khususnya untuk kuliah ini itu mencapai capaian pembelajaran kelima dan ke-13 gitu. Jadi fokusnya adalah penguasaan konsep dasar psikologi yang tujuannya itu untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai gejala psikologi pada berbagai setting ya, baik individu, kelompok, organisasi, sampai ke komunitas atau masyarakat. Lalu ini masih ada kaitannya dengan komunitas gitu ya, dengan pokok bahasan berupa kesehatan mental. Ini di CPL ke-13. Nah, itu di capaian pembelajaran yang kurikulum ya, yang prodi begitu. Tetapi untuk dari CPL ini kan nanti akan diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah dan juga sub capaian pembelajaran mata kuliah gitu ya. Nah, ini untuk perkuliahan ini itu nanti sub CPMK yang mau dicapai itu ada 6 begitu. Yang pertama itu Anda bisa lihat ya bahwa kita akan belajar tentang konsep sehat gitu. Jadi konsep sehat menurut WHO itu apa gitu ya. Dan juga nanti
kita berusaha untuk mengaplikasikannya gitu di dalam diri kita sendiri ya, untuk mencapai kesehatan mental diri kita sendiri. Lalu CPMK kedua itu kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental itu sendiri ya, baik itu stres, coping, resiliensi, penyesuaian diri, dan aspek-aspek positif juga yang berkaitan dengan kesehatan mental gitu. Lalu yang CPMK 3 itu menyusun rencana masa depan, kaitannya dengan kita berusaha untuk mencapai kesehatan mental itu dengan meningkatkan pengetahuan tentang diri kita sendiri ya. Ini pakai teknik Johari Window. Nah, nanti kita berusaha untuk mempelajari diri kita sendiri dan mengaplikasikan teknik-teknik reframing atau cognitive appraisal gitu. Ini sorry, berisik banget di rumah ibu. Anda nggak keganggu kan? Ini kebetulan tuh di depan rumah ibu itu agak serong gitu ya. Itu tuh kan ada kayak kos-kosan gitu. Tadi dengar-dengar tuh ada yang meninggal gitu di kos-kosan itu, dan rame warga gitu sih. Jadi agak berisik. Nggak, suaranya nggak bocor kan? Tidak, Ibu. Oke, yang aman di headset ibu. Soalnya berisik banget ya. Nah, terus ini sub CPMK keempat ya, itu tentang kita akan belajar menganalisis kerentanan kesehatan mental di sepanjang siklus kehidupan manusia. Jadi misalnya tuh kan di setiap tahap perkembangan itu kan selalu ada krisis-krisis ya. Misalnya di masa remaja itu seseorang mengalami krisis terkait dengan identitas. Nanti di dewasa awal itu krisis terkait dengan tujuan hidup gitu ya, atau orientasi untuk berkeluarga, nanti masuk ke dunia orang dewasa dan sebagainya. Nanti lansia krisisnya beda lagi terkait dengan emptiness, sangka kosong misalnya gitu. Nah, ini kita akan analisis kerentanan terhadap kesehatan mental tersebut gitu, dan nanti selanjutnya kita akan belajar untuk memberikan gagasan gitu ya, bagaimana kita akan mengatasinya gitu. Kita juga akan belajar mengembangkan intervensi kesehatan mental yang relevan, yang tujuannya itu untuk melakukan prevensi gitu, menggunakan prinsip-prinsip pendekatan komunitas seperti itu. Nah, untuk penilaiannya sendiri ini tidak hanya bertumpu di UTS dan UAS ya. Jadi UTS UAS memang masih memegang 2/6 ya dari keseluruhan komponen penilaian gitu, masing-masing sepertiga, sekitar 30%-an ya. Tetapi tugas dan juga aktivitas di kelas, home assignment, kuis, nah itu juga besar juga, 20% gitu. Nah, ini catatannya ada nilai otomatis itu akan diberikan untuk nilai E dan D. Nah, ini bisa dibaca ya. Jadi kalau misalnya kamu nggak ikut UAS, nggak ikut UTS, atau misalnya ada masalah sama praktikum, itu biasanya kan nilai keluarnya E. Nah, kalau D ini ada komponen penilaian yang bagus, tetapi ada yang biasanya itu ada yang nggak bagus, misalnya tidak mengerjakan tugas akhir semester gitu. Nah, ini supaya nilai maksimal tolong diperhatikan ya, terutama penugasan ini gitu. Jadi kalau di total itu tugas dan aktivitas di kelas itu 40% gitu. Jadi ini lumayan juga komponennya gitu ya. Jadi jangan sampai skip tugas. Nah, untuk apa saja yang dipelajari nanti silabusnya itu ada pertama tuh ada sejarah gerakan ilmu kesehatan mental ya, atau nanti sering disebut dengan mental hygiene gitu. Nah, nanti hari ini tuh kita sampai ke review tentang mental hygiene ini. Lalu konsep sehat menurut WHO, masalah kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari. Lalu nanti ada UMI gitu ya. Ini untuk yang kita memahami diri sendiri lebih dalam dengan menggunakan pendekatan Johari Window. Lalu isu aktual dalam kesehatan mental. Nah, ini nanti lebih ke diskusi ya. Jadi
diskusi tentang isu-isu kesehatan mental, lalu kesehatan mental sepanjang siklus kehidupan manusia, dan nanti terakhir ada praktik menyusun strategi intervensi preventif gitu untuk meningkatkan kesehatan mental gitu. Nah, bentuk tugasnya yang isu aktual dalam kesehatan mental tadi ya, ini tugasnya nanti tuh bentuknya kelompok, jadi diskusi gitu, dan nanti akan dipresentasikan. Kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Nah, tiap kelompok itu silakan nanti Anda berdiskusi, menentukan isu atau topik kesehatan mental apa yang mau diangkat. Nah, itu harus aktual ya dan hangat gitu dalam masyarakat. Lalu nanti Anda mengamati topik tersebut, mencari sumber-sumber yang relevan untuk membuat paper gitu. Jadi papernya ini berisi tentang pengertian, latar belakang terjadinya permasalahan tersebut, lalu sampai nanti di gagasan alternatif terkait dengan intervensi atau solusinya. Dan silakan nanti buat paper, lalu paper itu juga dipresentasikan di kelas gitu. Nah, jadi ini tugas pertama Anda adalah menyusun kelompok. Nah, nanti kira-kira kelompoknya itu mau dipilihkan atau mau pilih sendiri? Gimana? Pilih sendiri aja, Ibu. Pilih sendiri aja, Bu. Oke, kalau memang mau pilih sendiri silahkan accept aja ya gitu. Anda pilih, tulis nama sama NIM, Anda share di grup. Nanti biar Mbak Dias dan Ibu yang menentukan Anda itu masuk ke kelompok mana, kelompok 1, 2, 3 atau dan seterusnya gitu. Silahkan Anda secepatnya buat kelompok ya, maksimal 5 orang gitu. Jadi kalau bisa 5 orang ya. Jadi kalau 5 dibagi tadi jumlahnya total ada 50 berapa tadi orangnya ya? Cukup banyak ya. Jadi 5 ada 48 dibagi 5, 48 bagi 5 berapa? Sekitar 9 kelompok ya. 9 kelompok. Nanti yang ada yang 4, ada yang 5 gitu, karena sisa 3. Nah, silahkan nanti Anda ini pilih, segera tulis gitu ya. Mbak Dias nanti tolong dibantu untuk tentukan kelompok 1, 2, 3 mana ya Mbak Dias ya, acak aja ya. Ibu. Nah, selanjutnya nanti selain ada tugas paper tadi ya, ini ada tugas akhir. Jadi tugas akhirnya itu menentukan suatu topik ya berdasarkan observasi atau wawancara Anda, atau bisa juga studi literatur. Nah, nanti Anda tugasnya adalah membuat video, podcast, atau bisa juga foto voice sesuai dengan topik yang Anda pilih gitu. Bebas topiknya mau apa saja. Silahkan nanti kerjanya secara berkelompok juga. Anda diskusi juga dengan kelompok yang sama, Anda rancang desain dan juga Anda sampaikan isi pesannya, begitu. Jadi nanti ini akan dipresentasikan pada pertemuan ke-15, begitu. Ini ya, ini untuk tugas akhir. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk tugas paper dan juga tugas akhir. Nanti setiap minggu itu juga ada tugas-tugas mingguan ya yang biasanya itu berguna untuk mempersiapkan perkuliahan minggu depannya. Nah, itu dikumpulkannya kalau untuk tugas-tugas yang mingguan itu H-1 dari waktu perkuliahan begitu. Silahkan, ada pertanyaan atau tidak untuk penugasan ini? Ada? Oke, kalau belum ada, nah ini referensinya, silahkan yang Ibu bold ini ya, ada 3 buku ini bisa jadikan literatur. Jadi ada bukunya Herman, ada bukunya Schultz, ini sering dipakai juga, ada bukunya Semyun gitu ya. Silahkan nanti Anda pilih untuk menjadi bahan bacaan Anda. Nah, begitu ya.
Nah, adakah yang mau ditanyakan untuk penjelasan perkuliahannya? Nah, ini terutama masalah presensi ini tolong diperhatikan sekali ya, supaya nanti nggak repot gitu ya. Presensi itu hal yang sederhana, tapi berpotensi membuat Anda itu gagal di perkuliahan. Jadi jangan lah ya gitu kuliah gagal karena sesuatu yang sebenarnya itu bisa Anda antisipasi gitu. Nah, ada dulu yang mau disampaikan sebelum nanti Ibu masuk ke pengertian konsep dan ruang lingkup dari kesehatan mental. Adakah? Mungkin belum, Bu. Belum ya, Mas Farid. Oke, nggak apa-apa kalau belum ada. Tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan jangan ragu-ragu, langsung raise hand ya. Nah, ini karena materinya cukup padat. Nah, pada pertemuan ini tuh kita akan masuk ke overview gitu ya. Jadi overview-nya ini tentang sejarah kesehatan mental, batasan ilmu kesehatan mental, dan ruang lingkup. Nah, kalau kita ngomongin kesehatan mental, itu pertama itu kita harus tahu dulu nih sejarahnya gitu. Kenapa suatu konsep atau suatu gagasan itu muncul. Nah, kenapa kita harus tahu dulu sejarahnya? Supaya kita tahu gitu ya bahwa sebenarnya esensi dari suatu gerakan, suatu gagasan itu apa sih kayak gitu ya, dan kenapa itu menjadi sangat penting. Nah, kalau kita berbicara tentang kesehatan mental tadi ya, kesehatan mental itu kita memang nggak bisa lepas dulu dari sakit mental gitu. Kalau kita mau tahu yang sehat itu kayak apa, di satu sisi kita juga harus tahu yang sakit itu seperti apa. Nah, makanya tadi di awal pun kan Ibu sudah singgung ya bahwa belajar kesehatan mental ini tuh sangat berkaitan dengan psikologi abnormal, abnormalitas gitu, sakit mental. Nah, zaman dulu intinya adalah orang sakit itu dianggap sebagai sesuatu yang merupakan efek dari hal-hal supranatural gitu. Misalnya nih, pengaruh roh jahat, guna-guna kamu melakukan dosa besar, kamu dikutuk gitulah ya. Jadi memang orang sakit jiwa itu dianggap sebagai sesuatu yang berkaitan dengan hal supranatural. Nah, sehingga tidak heran gitu ya bahwa tadinya memang orang yang mengalami sakit mental itu dianggap sebagai aib gitu. Sebagai hal yang buruk, dekat dengan hal-hal yang berdosa begitu ya. Nah, sehingga intervensinya pun karena orang itu melihat sakit mental itu sebagai sesuatu yang dekat dengan hal supranatural, atau zaman dulu itu sebutnya itu demonologi, demon, dari kata demon ya, demonologi. Akibatnya intervensinya pun ya sesuai ya dengan bagaimana orang memandang sumber dari penyakit mental itu gitu. Otomatis intervensinya juga berkaitan dengan hal-hal supranatural gitu, misalnya eksorsisme, persembahan-persembahan, ritual keagamaan seperti itu. Nah, tetapi gitu ya, sebenarnya orang yang sembuh dibandingkan dengan orang yang sakit atau bahkan sampai meninggal itu lebih banyak yang tidak sembuh dan sampai meninggal gitu. Nih kalau Anda mau lihat ya tradisi-tradisi demonologi, coba silahkan Anda googling sekarang, terus Anda cari yang namanya trepanation. Nah, silahkan nih Bu, tulis di kolom chat. Trepanation. Nah, silahkan Anda lihat kira-kira apa yang Anda temukan nih. Trepanation itu. Silahkan yang sudah ketemu raise hand. Katakan Anda lihat trepanation itu apa di Google. Trepanation. Sudah ketemu belum? Sudah, Bu. Udah, Mas Farid udah. Silahkan Mas Farid. Mas Farid lihat apa itu? Trepanation itu apa?
sebuah metode Mm-mm. apa bedah yang membuat lubang di itu Bu, tengkorak. Mm-mm. Di tengkorak, di kepala, dilubangin. Serem nggak Mas itu Mas? Serem sih Bu. Jadi kayak ada Serem. lubang di otaknya gitu. Iya, di tempurung kepalanya dilubangin ya. Kira-kira tuh Mas, kalau orang sakit jiwa zaman dulu dilubangin kepalanya gitu, itu sembuh apa enggak Mas? Enggak Bu, Enggak, yang ada malah apa? Enggak membayangin deh. ntar malah infeksi, banyak infeksi gitu-gitu Bu. Nah, kan? Malah infeksi berujung kematian ya. Apalagi zaman dulu kan nggak sekarang ya, boro-boro ada antiseptik, antibiotik gitu ya. Dan nggak tahu itu yang pakai buat yang lubangin itu alatnya steril atau enggak gitu. Iya, tapi itulah yang terjadi dulu tuh. Jadi mungkin Anda bisa sedikit membayangkan ya, kenapa sih kok itu harus dilubangin kayak gitu? Esensinya apa sih? Kok orang sakit jiwa harus dilubangin kepalanya? Kok yang dilubangin kok nggak apa misalnya gitu pipinya kayak atau apa gitu? Kok tempurung kepalanya gitu? Ya karena mereka menganggap bahwa tadi itu kan sakit jiwa itu kan merupakan sebuah kutukan dari roh-roh jahat gitu ya, guna-guna gitu. Itu pengaruh demon gitu, dan setan-setan iblis itu tuh bersemayamnya itu di tempurung kepala ini gitu. Jadi mereka beranggapan untuk membuat orang itu terbebas dari belenggu roh jahat itu, maka si demon yang bersemayam di kepala itu tuh harus dikasih jalan keluar alias dilubangin gitu. Tapi unfortunately gitu ya, karena sebenarnya masalahnya bukan itu gitu ya. Kalau sekarang kita tahu ya itu nggak mungkin kayak gitu. Akhirnya yang ada itu orang bukannya sembuh tapi malah ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya dari dunia ini gitu. Jadi ya mereka sembuh untuk selama-lamanya alias meninggal. Nah ini ya, jadi memang sejarahnya itu, sejarah kesehatan mental itu panjang sekali. Bahkan dari zaman purba sampai peradaban awal itu ya, awalnya itu masih terkait dengan hal-hal supranatural gitu. Sampai mulai ya, ini tahun sekitar 460 sampai 377 sebelum Masehi ya. Jadi perilaku abnormal itu mulai dianggap sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fisik atau biologis gitu. Nah ini ada ahli filsuf Yunani yang namanya Hippocrates ya, yang mengatakan kalau otak itu peranannya penting gitu. Tapi lebih ke ini karena pengaruh fisik nih gitu, karena pengaruh otak gitu. Jadi intervensinya pun juga lebih ke mandi, perawatan badan, diet kayak gitu. Nah ini ada Galenus nih ya sekitar tahun ini, itu dia udah agak maju gitu ya, itu meneruskan gagasan dari Hippocrates berusaha untuk memilah manusia itu menjadi 4 tipe manusia berdasarkan cairan tubuhnya gitu. Makanya kan ada pembagian kepribadian manusia itu kan jadi kolerik, melankolik, plekmatik dan juga sanguin gitu kan ya. Ini si Cicero itu mengatakan emosi itu dapat menyebabkan penyakit fisik dan sebagainya. Nah ini tuh awalnya ya masih sesederhana itu gitu ya. Tapi ini pas abad pertengahan itu kan Eropa itu kan sempat ada the Dark Age ya, yang tadinya itu sebenarnya udah mulai maju dengan adanya pengaruh dari filsuf-filsuf Yunani ini, akhirnya itu kembali ke zaman kegelapan. Pemikirannya itu balik lagi ke demonologi gitu. Karena apa? Karena gereja itu dulu berusaha untuk menguatkan hegemoninya gitu terhadap masyarakat di Barat, di Eropa terutama, itu dengan mengembuskan paham-paham yang terkait dengan demonologi ini supaya mereka itu kepake dalam tanda kutip ya. Ya gereja bilang lagi kalau orang tuh sakit tuh karena pengaruh setan, karena pengaruh dosa gitu. Jadi intervensinya tuh harus pakai dari gereja lah ibaratnya kayak gitu. Nah,
Tetapi sebenarnya walaupun Eropa itu lagi the dark age gitu ya, di dunia Islam sendiri gitu ya, di Timur Tengah itu kita tuh sebenarnya maju banget gitu. Bahkan rumah sakit jiwa pertama, psikiatri pertama itu ada di Baghdad gitu. Sudah ada psikiater gitu yang mereka itu merawat orang-orang dengan masalah kejiwaan itu sesuai dengan Al-Quran ya, surat 4 ayat ke-5 ini gitu. Jadi bagi orang-orang yang belum memiliki kematangan jiwa gitu ya, atau belum dewasa, itu tuh yang namanya negara itu harus melindungi dan membantu pengelolaan hartanya gitu. Nah, barulah nih setelah mendekati abad ke-20 ya, jadi mulai abad ke-18 sampai menjelang 20, nah itu baru nih ada perubahan yang sangat signifikan dari demonologis itu ke pendekatan ilmiah gitu. Yang melihat bahwa gangguan jiwa ini bukanlah karena pengaruh hal-hal yang supranatural, tapi karena adanya sebuah penyakit jiwa gitu. Bukan penyakit fisik ya bahkan ya, tapi penyakit jiwa. Nah, baru ini perlahan ada perlawanan ya terhadap pemasungan dan pemenjaraan pasien jiwa di Inggris, Italia, Perancis, dan Amerika gitu. Nah, ini di Perancis itu dikenal ada Bapak psikiatri gitu ya. Jadi pelopor perlakuan dan pemahaman manusia terhadap orang sakit mental. Itu namanya Philippe Vinel. Tetapi sebenarnya gitu ya, kalau kita mau ngomongin dulu-duluan, itu sebenarnya duluan dunia Islam ya di Baghdad tadi gitu. Tetapi memang ya sebagaimana yang kita tahu ya, klaim Barat itu mengatakan bahwa mereka itu yang pertama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, walaupun kenyataannya mereka itu banyak belajar di Timur Tengah gitu. Lalu di Inggris itu ada William Tuchel, ada Dorothea Dix gitu ya, yang mereka mempelopori adanya rumah sakit jiwa lah yang lebih modern gitu. Tapi sebenarnya ini nggak yang pertama ya, dulu di Baghdad itu udah ada yang pertama gitu. Nah, baru tau nggak sejarah kesehatan mental nih, kalau kita ngomongin kesehatan mental, itu sebenarnya dimulai pada eranya Clifford Beers gitu. Jadi beliau ini menulis biografi yang berjudul A Mind That Found Itself tahun 1908 yang bercerita tentang pengalaman pribadi di si Clifford Beers ini terhadap perlakuan tak manusiawi yang diterima oleh pasien-pasien jiwa. Nah, pada tanggal 6 Mei 1908, nah Beers ini dengan didukung oleh beberapa tokoh psikologi dan psikiatri, itu dia melakukan gerakan ilmu kesehatan mental yang disebut mental hygiene. Nah, jadi kalau Anda sekalian ditanya nih, kapan sih kesehatan mental itu digaungkan gitu ya? Yaitu adalah pada tanggal 6 Mei tahunnya itu 1968 ini oleh seseorang yang namanya Clifford Beers gitu. Jadi beliau ini di dalam gerakan mental hygiene itu menolak segala aturan dan cara pengobatan yang konvensional, apalagi yang demonologi gitu ya, dan berupaya untuk menerapkan metode perawatan terhadap pasien jiwa itu secara lebih manusiawi. Nah, setelah tahun 1908 ini, gerakan ini tuh semakin diperluas gitu. Bahkan sampai punya cabang di 48 negara bagian di USA. Nah, terus dibentuk juga National Committee for Mental Health yang punya 4 tujuan pokok. Jadi perbaikan dalam pemeliharaan dan penyembuhan pasien, membantu mengurangi faktor penyebab penyakit mental, lalu memberi perawatan yang basicnya itu adalah ilmiah sebaik-baiknya, lalu meningkatkan daya tahan mental baik untuk pria, wanita maupun anak-anak. Nah, ini penting sekali karena zaman dulu itu memang wanita dan anak-anak itu kan masih dimarginalkan ya dibandingkan dengan pelayanan terhadap pria. Nah, ini mulai di gerakan mental hygiene ini itu ibaratnya mulai digaungkan bahwa semua orang itu berhak untuk memiliki kesehatan mental gitu. Nah, dari gerakan ini itu mulailah distimulir ya
adanya riset di bidang psikiatri, peningkatan kualitas pendidikan psikiatri, pengembangan pengukuran untuk upaya prevensi gangguan mental, mempopulerkan perspektif psikiatris dan juga psikologis. Nah, di sini nih ilmu psikologi berkembang semakin pesat. Bahkan tahun 1919 itu ada International Committee for Mental Hygiene, ada tahun 1946 nih ya, dikala Indonesia baru aja merdeka gitu ya, di Amerika sana itu sudah mengesahkan UU kesehatan mental gitu. Bahkan tahun 1948 itu sudah ada World Federation for Mental Health yang mengurusi masalah kesehatan mental dan membuat masalah mental health itu jadi perhatian luas dunia. Jadi ini so sad but true gitu ya. Jadi di kala Indonesia aja baru boro-boro ngomongin kesehatan mental ya, di Amerika sana tuh sudah punya UU gitu. Jadi ya memang tidak heran ya kalau kita itu sedikit terlambat dan memang yang namanya kiblat dari perkembangan ilmu psikologi itu memang banyak di Amerika begitu. Nah, tetapi ya sudah banyak pesat juga di Indonesia itu terutama sejak tahun 2000-an gitu ya. Nah, jadi kalau di ikhtisar gitu ya, jadi intinya sejarah pandangan tentang kesehatan mental itu yang dimulai tentang mental illness itu, pertama itu kesehatan mental itu masalah kesehatan mental itu dipandang sebagai gangguan setan. Lalu yang kedua ada yang namanya perspektif medical model gitu ya, atau somatogenesis. Jadi penyakit psikologis itu ya dianggap sebagai masalah atau faktor biologis gitu. Tapi ya ini sudah lebih modern gitu ya. Lalu yang ketiga itu ke psychogenesis. Jadi gangguan mental itu muncul karena disebabkan oleh faktor-faktor psikologis gitu. Nah, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak soal overview-nya, mulai tadi dari pandangan tentang gangguan jiwa, lalu sampai akhirnya itu masuk ke gerakan mental hygiene ya oleh Mr. Bird tadi gitu. Nah, silahkan, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sebelum kita lihat ke perspektifnya gitu ya, adalah melihat masalah jiwa itu. Ada? Silahkan Mas Abdurrahman Sudais. Wah, namanya bagus nih kayak Imam Masjidil Haram ya. Silahkan Mas. Baik Bu, izin bertanya Bu. Tadi kan ada bentuknya kayak federasi-federasi gitu ya Bu, dari tahun ya tadi. Nah itu tuh ada penolakan nggak Bu dari masyarakat, apa terbentuk langsung masyarakat tuh terima atau ada penolakan gitu? Kalau sepanjang yang Ibu baca gitu ya, jadi lebih banyak yang mendukung ya. Kalau penolakan itu malah nggak terlalu, malah Ibu nggak dengar sih kayak gitu. Yang ada tuh banyak yang mendukung gitu, karena memang sejarah bertahun-tahun itu memang membuat orang sudah cukup muak ya dengan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi yang diterima oleh pasien-pasien yang mengalami gangguan kejiwaan gitu. Jadi kalau penolakan itu kalau yang sepanjang Ibu baca kok nggak di-highlight ke arah sana gitu ya. Entah nggak ada atau lebih banyak yang mendukung ke arah munculnya gerakan mental hygiene ini sih Mas. Gitu Mas. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada lagi? Oke, silahkan nanti kalau ada yang bertanya langsung raise hand aja ya. Nah, selanjutnya di sini kita coba lihat gitu ya, kira-kira kalau dari tadi kan pandangan psikogenesis ya yang paling modern itu dalam melihat masalah gangguan jiwa gitu. Nah, kalau pendekatan secara psikologis pertama itu
kita kan tahu ada beberapa pendekatan ya, psikodinamika, lalu ada behavioristik, lalu ada juga yang humanistik, dan juga ke arah itu kognitif gitu. Tapi kalau psikodinamik sendiri sebagai pendekatan yang paling tua gitu ya di antara pendekatan-pendekatan psikologi yang lain gitu. Jadi memandang bahwa orang sakit itu sakit jiwa ya, itu karena adanya pengaruh dari dorongan atau impuls-impuls yang tidak disadari. Nah, dorongan atau impuls-impuls yang tidak disadari ini sumbernya itu karena ada konflik gitu di dalam struktur kepribadiannya. Nah, Anda mungkin pernah dengar ya bahwa struktur kepribadian manusia itu berdasarkan pendekatan psikodinamika itu tersusun atas 3, id, ego, dan superego. Nah, manakala superego dan id ini berkonflik, ego inilah yang seharusnya jadi penengahnya. Tetapi ketika ego itu tidak cukup adekuat gitu ya untuk mengatasi konflik antara id dengan superego ini, yang ada munculnya adalah kecemasan gitu. Dan kecemasan inilah yang merupakan manifestasi dari ketidaksadaran yang membuat seseorang itu menjadi harus beradaptasi begitu, entah melakukan ego defense mechanism dan sebagainya gitu. Tetapi ketika manusia itu gagal untuk beradaptasi dan mengembangkan ego defense mechanism yang adaptif ya untuk mengatasi permasalahan tersebut, yang ada ya munculnya gangguan-gangguan kejiwaan begitu. Nah, ini kalau perspektif psikodinamik. Jadi selalu tidak bisa lepas dari pengaruh ketidaksadaran, adanya konflik, adanya konflik intrapersonal ya tadi ya, lalu adanya kecemasan begitu. Nah, itu kalau kita melihat dengan perspektif psikodinamik. Tapi kalau pendekatan behavior itu tentu sangat berbeda gitu, karena pendekatan behavioristik itu dia muncul karena merupakan kritik terhadap pendekatan psikodinamika ya. Jadi mereka itu beranggapan bahwa manusia itu sakit itu karena ada hasil belajar perilaku yang tidak adaptif gitu. Jadi masalahnya itu ada di proses belajar yang keliru ini gitu. Sehingga seseorang itu melalui modeling dia itu belajar gitu ya dari lingkungannya perilaku-perilaku yang justru tidak adaptif begitu. Misalnya seorang anak itu dia memiliki kesulitan untuk belajar matematika. Kebetulan setiap Senin itu ada pelajaran matematika. Dia belajar bahwa ketika dia itu mengeluhkan pusing, mengeluhkan atau dia sakit atau apa, nah dia itu bisa nggak sekolah di rumah dan dia nggak harus belajar matematika yang tidak dia sukai. Nah itu dia, kalau itu terus-menerus bahkan itu malah dikuatkan, itu akhirnya membuat seseorang itu jadi punya anggapan gitu, oh ini aku usah sekolah aja dengan pura-pura sakit misalnya seperti itu. Ini kan proses belajar yang keliru ya, karena yang dikuatkan adalah perilaku-perilaku yang justru tidak adaptif gitu. Nah, Anda tahu ya bahwa konsep penguatan itu adalah ketika ada reinforcement yang sifatnya positif sehingga perilaku itu cenderungnya diulang. Nah ini hati-hati gitu ya dalam kita memberikan reinforcement terutama kepada anak yang memang dia masih belajar perilaku itu sangat sederhana gitu. Lalu kalau pendekatan kognitif tentunya gitu ya orang itu memiliki permasalahan perilaku, permasalahan psikologis itu karena ada pola pikir yang keliru. Contohnya distorsi kognitif. Nah, contohnya seperti apa nih gitu. Seseorang punya anggapan yang buruk terhadap dirinya sendiri, self-talk yang negatif misalnya. Wah, aku ini bodoh, aku ini nggak kompeten gitu. Nah, otomatis karena ada pikiran yang negatif, itu membuat seseorang itu kondisi emosionalnya juga negatif dan perilakunya yang muncul itu juga justru perilaku-perilaku yang tidak adaptif begitu. Nah, itu kalau pendekatan kognitif gitu ya. Humanistik nanti beda lagi. Humanistik ini terkait dengan
orang itu sakit atau tidak itu ya karena tidak bisa memenuhi need-nya, kebutuhannya. Kalau kita pakai teorinya Maslow. Atau gitu orang itu terlalu senjang gitu ya, terlalu berbeda antara yang dia idealkan dengan yang senyatanya dia rasakan gitu. Nah, ini perspektif yang sifatnya psikologis gitu. Tapi kalau perspektif mental hygiene ini dia menganut model yang lebih holistik ya. Jadi merupakan integrasi dari berbagai aspek pengetahuan seperti antropologi, sosiologi, pendidikan, psikologi, agama, bahkan kedokteran gitu. Jadi yang namanya abnormalitas itu tidak dari single faktor, tapi dari multiple faktor. Nah, itu kira-kira overview untuk kuliah Casman kita ya. Jadi kita lebih banyak membahas tentang abnormalitas dulu, baru kita masuk ke konsep kesehatan mentalnya. Gitu. Nah, ini untuk minggu depan ada home assignment ya. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, setiap pertemuan itu kita ada home assignment. Jadi ini dikumpulkannya itu H-1. Nah, silahkan Anda dengan kelompok yang sama tadi, Anda mengamati fenomena kesehatan mental di masyarakat. Di lingkungan tempat tinggal Anda, lalu Anda mencari tahu bagaimana pandangan masyarakat tentang gangguan jiwa tersebut. Nah, lalu apa saja yang dilakukan masyarakat sekitar gitu ya, atau anggota keluarga mereka yang mengalami gangguan jiwa. Nah, ini dua pertanyaan ini silahkan Anda jawab dengan Anda membuat tabel seperti ini. Anda buatnya keyword ya, jangan lupa ditulis nama dan kelompoknya begitu. Nah, nanti kita kumpulkan di Google Classroom, dikumpulkannya H-1 sebelum perkuliahan berlangsung. Nah, kira-kira seperti itu. Silahkan jika ada pertanyaan terkait dengan materi overview-nya atau masih tentang kuliahnya atau home assignment-nya, Ibu persilahkan. Silahkan. Apakah ada? Sudah cukup? Bu, izin tanya Bu. Oh, boleh Mas Abdurrahman. Untuk tadi tugasnya kelompok ya Bu? Iya, kelompok Mas. Kalau di Casman itu jarang sih ya tugas yang individu, kecuali nanti tugas seperti UMI itu yang lebih ke diri sendiri gitu. Tapi kalau home assignment terus diskusi itu biasanya tugasnya kelompok. Ini Bu, mohon maaf tadi waktu penjelasan tentang kelompok saya agak gangguan sinyal. Itu tadi pembagiannya gimana ya Bu? Sama itunya berapa orang? Kelompok? 5 orang. Jumlahnya 5 orang. Silakan Anda pilih sendiri. Nanti Anda tulis segera di grup siapa kelompok Anda. Nanti akan Mbak Dias selaku asisten Ibu bagi gitu. Siapa kelompok 1, siapa kelompok 2 begitu. Itu Mas. Halo? Bisa didengar? Mas Abdurrahman. Bu, bisa Bu. Oke. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Segera aja ya buat kelompoknya ya di grup siapa, nanti biar segera bisa Mbak Dias tentukan kelompok 1, 2, 3 dan sebagainya gitu. Nah, jadi tadi untuk tugas akhir itu ada 2 ya tadi ya, yang makalah terkait dengan isu aktual kesehatan mental, dan juga tadi yang Anda diminta untuk buat video dan sebagainya. Video bisa podcast, bisa foto voice gitu ya. Silahkan. Lalu ada tugas-tugas yang sifatnya itu home assignment duluan. Gitu.
Nah, kalau misalnya tidak ada, Ibu cukupkan sekian dulu aja kuliahnya. Nah, nanti kalau masih ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup sambil Ibu tunggu ya kelompok Anda siapa saja. Begitu. Jangan lupa presensi ya, mumpung masih jam kuliah. Nah, Ibu cukupkan sekian kuliah kita dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.